Proyek pelebaran trotoar untuk pedestrian di Pusat Perbelanjaan Jalan Hazet Mustafa Cihideu, Kota Tasikmalaya, menuai protes dari warga. Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf membenarkan bahwa kawasan di jalan protokol utama tersebut akan dipercantik menjadi Malioboro-nya Kota Tasikmalaya. Para pedagang kaki lima nantinya akan ditata lebih baik lagi sehingga tak terkesan semrawut. Adapun untuk lahan parkir, nantinya akan ditempatkan di sekitar jalan penyangga kedua jalan tersebut agar lebih tertata dan terlihat rapi. Dan sementara seorang warga yang juga sebagai pengamat sosial dan kebijakan pemerintah di Kota Tasikmalaya mengatakan, berpihak pada mereka, karena ketika keberpihakan itu harus berdasar gitu kan. Ketika menyangkut ketertiban, menyangkut masalah aturan, ketika menyangkut masalah hukum dan legalitas yang nyata, itu tidak ada perbedaan antara orang kecil atau orang besar. Makanya Tasik itu saya lebih cenderung, ya betul penataan wilayah Cihideung terserah menjadi apa. Tetapi yang saya dulu selalu saya katakan kepada seluruh yang pernah menjabat menjadi pimpinan Tasikmalaya, benahi dulu masalah PKL, bikin aturan regulasi yang benar dengan payung hukum yang benar. Salah satunya adalah pembuatan perwa atau perda tentang K3, ketertiban, kebersihan dan keindahan. Dan udah ada kan? Tidak ada Pak, tidak pernah berlangsung, tidak berjalan. Karena apa ini Pak? Ketika terjadi pembiaran masalah PKL itu tidak baik Pak. Karena hal-hal yang sangat krusial itu di sini tentang ketertiban kota. Saya berbicara kata begini, ada negara, ada pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk menata. Terlepas apakah ada keberpihakan atau apapun itu tinggal pemikiran yang sama saja. Tetapi ini menjadi satu yang momok, menjadi satu apa ya? Menjadi satu pembenaran yang salah. Ketika orang selalu mengatakan bahwa saya orang kecil, tidak berpihak pada orang miskin. Ibu teh kumahanya tidak berpihak pada orang kecil, salah. Keberpihakan itu harus mendasar. Karena di mata hukum tidak ada perbedaan orang kecil atau orang besar. Nah itu makanya ketika jangan sampai ketika visi Tasik menjadi kota termaju baik pedagang dan industrian, ternyata untuk saat ini hanya bisa mendatangkan para PKL, itu aja. Ya mudah-mudahan dengan adanya pedestriasi sekarang itu kan akan memancing datangnya wisatawan dari luar. Saya rasa enggak bisa lah. Toh bagaimana? Nanti kan. Jadi gini saya bilang kalau lihat dari marketnya, di sana kan ada penempatan untuk para pedagang dan selalu mengatakan bahwa ini adalah menjadi prototipe seperti di Malioboro. Beda Pak. Para pedagang di Malioboro bukan lagi berpikir bahwa dia adalah menyambung hidup. Tapi para pedagang PKL di Malioboro sudah berpikir mereka menjadi bagian wisata. Karena orang akan tertarik datang. Menjadi orang datang ke Malioboro pasti akan membeli. Tapi kalau di sini kalau nanti dijualnya apa, Pak? Ya mudah-mudahan nanti kan ada inovasi Ya, baru mereka mau enggak? Mereka mau enggak? Harus bisa. Enggak bisa, Pak. Saya butuh proses. Yang saya inginkan adalah penataan dulu PKL. Penataan dulu PKL ada regulasinya. Titik berat caranya harus apa dulu? Penataan PKL. Kedua, pembangunan kota tidak orientasi pada Cihideung atau di Hajet atau di Tawak. Harus merata. Pembangunan Mangin, saya tanya pada Budi Budiman, pembangunan Mangin harus berdampak ekonomi. Sekarang ternyata nggak ada perubahan apapun. Bangunlah saat inilah. Dulu saya pernah di Jogja, ketika meninggalkan lingkar utara itu, sekarang gila menjadi pusat sentral ekonomi. Kenapa? Karena dibangun infrastruktur itu penunjang. Sehingga saat ini kan jadi menunjang juga, ada banyak PKL di Jalan Baru itu di lingkar utara. Ya, itu bukan ini lingkar yang Mangin Pak. Yang Mangin Pak. Salah Pak, kalau lingkar utara bukan jadi PKL itu kan PKL bikin di pembangunan Pak yang sana. Sarana-sarana kalau datang misalnya bikin mall ya berani nggak bikin di sana? Harus ada investor ya Pak ya? Iyalah. Sekarang bener Tasiknya sudah PKL. Bisa ke Bapak nanti PKL menghadirkan investor? PKL mah gampang. Yun forum, ya demo, batutan. Jadi capek ya Pak? Aik dahar di mana? Jadi capek nantinya. Iya.
Hah? Jadi capek nantinya Pak. Yang mending itu menjualannya menarik gitu. Contoh ke Soto Jenggang, saya mah tertawa. Judulnya pasar wisata. Yang ada Tukang pindah, tukang sayur pindah. Lihat ayah, bertanggung jawab kebersihan, berantakan. Tunggu ke sana. akhirnya. Ya cuma sesaat kok. Peruntukan ekonomi juga sesaat. Iya, orang kota Tasik lain, di mana jauh di mana-mana. Sekarang agar buktinya janji baru itu nggak tahu, nama, bagi namahan tuh di Kojekang oke. Jadi ini keluh kesah sebagai warga kota Tasik Bapak ya. Iya. Karena maaf, para anggota dewan juga kadang-kadang kita tengah gitu. Lebih ia menyelamatkan konstituen supaya itu kapilih demo gitu Pak. Padahal ketika Anda bekerja 5 tahun, total 5 tahun, paduli ke Bang Keman, bukan ke seorang ya. Jangan kunaon Pak. Hah? Jangan kunaon. Kuno milih, itu seorang, gue gerokan gitu. Ah, Gir,